Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Kali ini kita akan membahas tentang array dalam bahasa pemrograman Java. Diberikan soal seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat array yang menampung beberapa nama hewan, kemudian menampilkan semua nilai elemen dari array, dari indeks array tersebut. Jadi minimal 10 nama hewan. Kemudian kelanjutannya adalah akseslah elemen pada indeks array ke-3, ke-7, dan indeks terakhir dari array tersebut. Kemudian berikutnya hapuslah elemen pada indeks ke-4 dan ke-8 dari array tersebut. Berikutnya tambahkan 2 nama hewan ke dalam array tersebut. Kemudian yang terakhir update nama hewan pada indeks ke-9 array tersebut. Jadi di sini kita harus perhatikan baik-baik dengan jeli. Jadi untuk perintah yang pertama ini membuat array tentu bisa di array. Kemudian untuk akses elemen pada indeks ke-3, ke-7, dan terakhir ini bisa pakai array biasa di array. Di Java bisa pakai array standar. Kemudian yang sulit ini kalau kita mau hapus elemen pada indeks array ke-4 dan ke-8 dari array tersebut. Jadi ini bukan sekedar menghapus nilainya, tapi semua elemennya terhapus. Jadi misalnya elemen ke-4 dihapus, maka data pada elemen sebelumnya akan maju ke depan ya. Jadi data ke-5 itu akan berada di posisi ke-4 karena elemen ke-4 dihapus. Kemudian untuk mentaktisi hal seperti ini, sebaiknya kita menghapus elemen ke-8 dulu, yang indeksnya paling besar, baru ke elemen yang kecil. Kemudian tambahkan 2 nama hewan ke dalam array tersebut. Jadi kalau pakai array standar kita tidak bisa menambahkan seperti ini, karena kalau pakai array standar ukurannya sudah fix ya, size-nya atau len dari array tersebut sudah fix, tidak bisa ditambahkan lagi len-nya. Kita tidak bisa menambahkan elemen ke dalam array jika sebelumnya kita sudah atur nilainya. Misalnya panjang arraynya mula-mula kita atur 10, kemudian kita mau menambahkan 1 elemen lagi di belakangnya elemen ke-10 tersebut, kita mau nanti panjangnya bisa menjadi 11, itu tidak bisa kalau di array standar. Kemudian update nama hewan pada indeks ke-9 array tersebut. Jadi kalau update ini bisa, yang terakhir ini bisa diupdate, karena ini hanya untuk merubah nilainya ya, nilainya dirubah. Misalnya nama hewan pertamanya adalah kucing, kita merubah dia jadi harimau, itu bisa. Nah, kemudian bagaimana solusi untuk ini yang perintah hapus dan tambahkan 2 elemen ini? Jadi 2 perintah ini kita selesaikan dia dengan array list ya. Jadi di Java juga tersedia array yang dinamis, itu disebut dengan array list. Oke, baik, kita langsung lanjut saja ke source code-nya. Kita buka NetBeans. Kemudian di sini kita bikin kelas baru. Klik kanan new Java class. Beri nama di sini latihan array 001. Kemudian finish. Oke, kita hapus lagi nih komentarnya. Untuk saat ini kita tidak butuhkan komentar ini, kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Dia jadi seperti ini, sederhana. Di sebuah kelas latihan array 001, kemudian nama filenya juga latihan array 001.java ya. Oke, saya ulangi lagi, di Java itu nama file dengan nama kelasnya itu harus sama persis. Kayak sensitif, huruf besar kecilnya juga sama. Kemudian kita juga butuh sebuah method main. Shortcutnya adalah tulis PSVM di keyboard lalu tekan tombol tab ya. Kemudian di sini kita diperintahkan nomor 1, buatlah array yang menampung beberapa nama hewan, kemudian tampilkan semua elemen dari array, minimal 10 hewan ya. Jadi kita diminta untuk membuat nama hewan. Jadi nama hewan itu dia tipenya string. Jadi arraynya bertipe string. Kemudian cara membuat array itu setelah tipe datanya kita tambahkan dia kurung siku seperti ini. Jadi ini arraynya 2 dimensi. Jadi tipe data dulu kita tulis, kemudian kurung siku seperti ini. Kemudian nama hewannya, nama variabelnya ya, nama hewan, nama variabelnya dan nama hewan. Kemudian sama dengan
Jadi kalau kita mau langsung tambahkan 10 nama hewan bisa seperti ini, pakai kurung kurawal, balas, titik koma. Ya, nama hewannya kita tuliskan di sini. Misalnya hewan pertama adalah kucing, kemudian kambing, kemudian ayam, misalnya ayam, kemudian kuda, kemudian sapi, kemudian tikus, pakai petik ya, karena dia string pakai petik 2, tikus, kemudian singa, pakai petik, maaf, singa, jerapah, kemudian gajah, kemudian kera, ya sudah ada 10 ya, tambah 1 lagi enggak apa-apa. Kemudian merpati, burung merpati. Oke, ini sudah ada 11. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ada 11 ya. Jadi saya buat 11 nama hewan. Oke, jadi ini salah satu cara untuk mendeklarasikan array di Java. Jadi pakai tipe data, kemudian kurung siku seperti ini, kemudian nama hewan, kemudian diinisialisasi dengan cara seperti ini, langsung dituliskan secara hardcoding, buka kurung kurawal, kemudian akhiri dengan kurung kurawal dan titik koma, kemudian setiap stringnya diapit dengan tanda petik 2 seperti ini, kemudian antar elemen dibuatkan pembatas koma. Oke, ini salah satu cara tadi saya sebutkan. Cara lainnya bisa seperti ini juga. Kurung sikunya di sini boleh seperti ini ya. Jadi boleh yang cara yang pertama atau yang cara yang kedua. Oke, ini cara yang lebih sering saya gunakan ya. Kemudian kalau kita mau letakkan ini di bawah boleh, misalnya 1 2 3 4 letakkan di bawah boleh, ini tidak error, supaya gampang terlihat seperti ini. Ini boleh kita letakkan di bawah. Oke, tidak error ya, tidak ada masalah. Kemudian perintah berikutnya adalah, jadi kita sudah buat array dengan 10 elemen nama hewan minimal. Kemudian akseslah elemen pada indeks ke-3, ke-7 dan indeks terakhir dari array tersebut. Jadi kalau mau mengakses indeksnya, maka kita gunakan perintah. Misalnya saya mau akses indeks elemen pada indeks pertama. Jadi indeks array itu dimulai dari 0 ya. Jadi indeks kucing ini 0. Misalnya saya mau tampilkan ini kucing. Jadi south tab. Saya tulis saja di sini nama hewan. Nama hewan, kemudian tuliskan nomor indeksnya ya. Misalnya saya mau menampilkan kucing, berarti saya tulis nama hewan ke 0 ya. Nama hewan pada indeks ke 0. Coba saya run, maka yang tampil adalah kucing. Kalau saya ganti jadi 1, jadi indeks pertama itu dimulai dari 0, kemudian indeks kedua itu adalah angka 1 di sini indeksnya. Kalau saya tulis di sini 1, maka yang tampil adalah kambing. Kemudian kalau saya masukkan di sini 2, maka yang tampil adalah ayam. Kemudian kalau saya mau tampilkan kuda, baru saya tulis di sini 3. Nah, kuda. Kemudian kalau 4 berarti sapi. Jadi indeksnya dimulai dari 0. Kalau saya tulis di sini 10, jadi yang
indeks yang terakhir itu adalah 10 ya. Sebenarnya ini ada 11 hewan, tapi indeks yang terakhir adalah 10. Karena tadi saya mulainya dari 0. Kalau saya di sini 9 berarti ini adalah hewan yang ke-10 ya, kera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah kera. Run file. Oke. Jadi dia diakses menggunakan indeksnya. Kemudian bagaimana jika saya ingin menampilkan keseluruhan dari hewan ini ya. Jadi saya bisa pakai for di sini. Cara yang paling sederhana pakai for saja di sini. For integer. Misalnya saya gunakan iteratornya adalah a sama dengan 0 karena indeks pertamanya adalah 0. Kemudian dan selama a lebih kecil dari berapa? Indeks terakhirnya adalah 10 ya. Dan selama a lebih kecil dari 11. Kemudian a plus plus. Kemudian di sini saya tulis pakai shout juga. Shout berarti di sini shoutnya adalah nama hewan pada indeks ke a. Jadi nanti a nya ini salah. Jadi a nya nantinya bergerak dari ini variabel a nya bergerak dari 0 sampai ke 10 ya, dan selama dia lebih kecil dari 11. Karena di sini kita tahu size nya adalah 11 ya. Coba kita run. Ya, dia akan menampilkan dari kucing sampai ke, ini saya hapus dulu, saya jadikan komentar. Dia akan menampilkan dari kucing sampai ke merpati. Kemudian kalau saya mau dia ada indeksnya, jadi hewan pertama adalah kucing gitu. Jadi saya bisa tulis seperti ini, hewan kemudian hewan pertama. Saya pakai petik di sini, tanda tambah lagi, petik lagi, balas kurung, kemudian titik 2, kemudian petik, tanda tambah. Ya, di sini saya tuliskan indeksnya ya. Saya pakai kurung supaya aman. Saya tuliskan indeksnya di sini a. Saya run. Jadi di sini muncul hewan ke-0. Hewan pada indeks ke-0 adalah kucing. Kemudian hewan pada indeks 1 adalah kambing, hewan pada indeks kedua adalah ayam, 3 kuda, tikus dan sebagainya. Oke. Di sini saya mau kasih samakan, di sini saya pakai nama hewan juga. Nama hewan 0 sama dengan kucing dan seterusnya. Run file. Oke, ini hasilnya. Kemudian cara yang lain untuk menampilkan ini. Jadi ada juga namanya for each ya. Di Java juga mengenal for each. Tapi ini tidak bisa mengakses indeksnya karena dia langsung mengakses elemen dari array-nya. Jadi cara tulisnya seperti ini. For, jadi kita tahu tadi di sini elemennya adalah bertipe string ya. Jadi kita buat di sini string elemen. Kemudian titik 2. Tuliskan nama array-nya, nama hewan. Elemen nama hewan pakai huruf H-nya kapital. Nama hewan begini. Nah, ini adalah for each. Kemudian kita bisa shout. Ya, tapi di sini tidak bisa pakai indeksnya. Kita tidak punya indeksnya, makanya kita cuma bisa nampilkan saja langsung nama hewan atau elemen. Langsung elemen kita tampil. Elemen. Jadi ini elemen ini adalah elemen yang di sini string yang kita tangkap dari iterasi nama hewan ya. Kalau kita run ini maka hasilnya adalah ya dia langsung tuliskan namanya di sini. Seperti ini yang di bawah ini. Ya, ini perintah yang baru. Tadi ini yang perintah untuk yang di atas. Kemudian ini perintah untuk iterator yang baru. Oke, ini nama soal nomor 2, akses elemen pada indeks. Soal nomor bukannya masih nomor 1 ya. Tampilkan semua nilai elemen dari indeks array tersebut. Jadi ini soal nomor 1. Ini dia. Pertama kita buat buat array-nya dengan elemen-elemennya. Kemudian kita tampilkan di sini pakai for. Ini adalah alternatif lainnya pakai for each. Kemudian nomor 2, akseslah elemen pada indeks ketiga dan ke-7 dan indeks terakhir pada array tersebut. Oke, sebelum saya
tampilkan pakai ini, mengerjakan nomor 2. Saya mau perlihatkan dulu bahwa di sini kalau kita menuliskan seperti ini adalah cara penulisan yang statis ya. Cara penulisan yang lain kita bisa pakai lebih kecil sama dengan, kemudian di sini kita isi dengan 10, kemudian kita run, ini hasilnya sama ya, tapi ini masih statis juga. Kalau Anda tuliskan angka di sini 10 atau 11 itu masih statis. Seharusnya supaya dia dinamis juga pemanggilannya, penulisannya, maka di sini tuliskan selama A syaratnya. Jadi ini for ini nilai awalnya dari A sampai dengan 0, dan selama A lebih kecil dari panjang arraynya ya. Jadi cara melihat panjang arraynya, nama hewan titik ini salah, nama arraynya, nama hewan titik len ya, ini panjang arraynya. Jadi supaya dia dinamis, cara tulisnya seperti ini. Run file. Oke, ini dia. Kenapa seperti ini? Supaya ketika seandainya nanti berubah panjangnya, seandainya panjangnya bukan 11 ini, supaya dia dinamis. Misalnya panjangnya bukan 11, misalnya ada hewan baru di sini, misalnya belalang, kemudian kita run. Kita tidak perlu merubah source code yang ini ya, kita coba rubah saja di atasnya, run file, maka kodenya tidak error dan semuanya tercetak. Oke, dia supaya pemanggilannya dinamis. Kemudian untuk soal nomor 2, akseslah elemen pada indeks ketiga, ke-7 dan indeks terakhir dari array tersebut. Jadi kalau indeks ketiga kita mau akses, gampang, kita bisa sort. Misalnya indeks ketiga adalah caranya kita akses indeksnya ya. Jadi nama arraynya adalah nama hewan, kemudian indeks ketiga berarti ditulis seperti ini. Coba kita run file, outputnya adalah kuda. Hewan ketiga adalah kuda ya, 0, 1, 2, 3, kuda ya, yang ketiga ya. Hewan pada indeks ketiga adalah kuda. Kemudian kalau kita mau akses elemen pada indeks ke-7 berarti nama hewan pada indeks ke-7. Kita run, jawabannya adalah jerapah ya. Setelah kuda ada jerapah, berarti coba kita tes saat yang di sini ada hewan pada indeks ke-7 adalah jerapah ya. Kemudian hewan pada indeks terakhir, jadi hewan indeks terakhir adalah 11, tapi kalau kita mau dia dinamis, maka kita tulisnya seperti ini, nama hewan indeks terakhir ya, nama hewan .len kurang 1. Ini adalah indeks terakhirnya ya, nama hewan .len kurang 1, dan dia harusnya memunculkan nama belalang. Hewan .len-nya adalah 12 karena size nya sekarang 12 ya, saat dari 0 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi panjang arraynya sekarang 12. Kemudian indeks terakhirnya adalah 11. Kita bisa memanfaatkan perintah dinamis seperti ini. Nama hewan .len dikurang 1. Jadi ketika di run, dia selalu menampilkan nama hewan terakhir adalah belalang. Seandainya tadi di sini terakhirnya bukan belalang, misalnya kita tambahkan di sini, misalnya capung, maka ketika di run nanti kita tidak perlu rubah kode yang di bawah ini, dia tetap akan menampilkan hewan terakhir. Dan hewan terakhir adalah capung ya, di sini capung. Oke, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini bisa diselesaikan pakai array. Kemudian soal nomor berikutnya, hapus elemen, ini tidak bisa di array standar. Kemudian tambahkan 2 nama hewan juga tidak bisa di array standar, kecuali kita mau hard coding ya, seperti tadi kita tambahkan dia dari atas. Tapi kalau yang dimaksud setelah dia run, setelah program yang run kita for dan setelah dioperasikan kemudian mau ditambahkan lagi, itu tidak bisa pakai array standar, kita harus pakai array list. Tetapi untuk yang perintah di bawah ini, update nama hewan pada indeks ke-9, ini bisa. Jadi misalnya kita lihat di sini, indeks ke-9 itu adalah kera. Kemudian kalau kita mau update di bawah sini, kita sisa ganti saja langsung di sini, langsung ganti nilainya. Nama hewan pada indeks ke-9 itu misalnya kita rubah menjadi harimau begini.
maka ketika kita run lagi berikutnya, kita panggil lagi di perintah for-nya, kita copy perintah for-nya ini, copy. Setelah kita mengupdate hewan pada indeks ke-9, maka nanti hewan ke-9 bukan kera lagi tapi harimau. Coba kita run. Ya, di sini hewan pada indeks ke-9 adalah harimau, di mana mula-mula dia nilainya adalah kera ya. Hewan pada indeks ke-9 adalah kera. Kemudian di sini dia berubah menjadi harimau. Oke. Ini untuk jawaban soal pertama, kedua, kemudian yang terakhir. Saya perlihatkan sekali lagi source code-nya, karena kita akan berpindah ke source code berikutnya. Jadi nama hewannya adalah kucing, kambing, kemudian ayam, kuda, sapi, tikus, singa, jerapah. Kemudian di sini kita pakai looping for, perulangan for untuk mencetak nama hewan berdasarkan indeksnya ya, indeks A di sini. Kemudian kita gunakan ini len-nya adalah dinamis. Kita gunakan batas atasnya adalah batas atas dinamis. Kita pakai nama hewan.len, kita tidak pakai angka statis di sini. Kemudian selain menggunakan for seperti ini, kita bisa pakai for each alternatif lainnya ya. String elemen nama hewan, kemudian sistem of print elemen. Jadi yang di print adalah elemen ya. Elemen ini diambil dari elemen array di variabel array nama hewan. Kemudian kalau mau akses elemennya, misalnya kita mau akses elemen ketiga, berarti sisa ditulis saja di sini nama hewan, nama variabelnya. Kemudian diikuti dengan kurung siku dan di dalamnya kita isikan dengan indeksnya. Kemudian begitu juga kalau elemen ke-7 mau diakses dengan cara yang sama, sisa diganti saja indeksnya menjadi 7. Ya, yang agak unik adalah ketika kita mau mengakses elemen terakhir dari variabel nama hewan, maka yang kita gunakan adalah di dalam kurung sikunya ini kita tuliskan nama hewan.len dikurang 1. Dimana kalau seperti ini data awalnya, berarti nama hewan.len-nya itu adalah 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Elemennya ada 13. Jadi nanti 13 kurang 1 berarti elemen ke-12. Kemudian kalau mau diupdate nilainya, mau diganti, misalnya mula-mula dia nilainya kera, kemudian kita mau ganti jadi 9, sisa dikasih seperti ini saja. Nama hewan, kemudian kurung siku, diikuti tanda sama dengan, dan berikutnya nilai dari elemen yang baru. Oke. Saya perlihatkan sekali lagi perlahan-lahan dari atas seperti ini. Kemudian coba saya run. Klik kanan run file. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini untuk array yang standar. Kemudian kita coba buat lagi dengan array list ya. Jadi saya buat kelas baru, new class. Kemudian saya beri nama latihan array 002 finish. Saya hapus komentarnya ini juga. Ya, di sini saya buat method main public static void main psvm tab. Kemudian di sini saya buat array list. Jadi cara buat array list seperti ini. Tulis nama kelasnya dulu array, kemudian L capital list. Kemudian pakai kurung ini, tanda lebih besar lebih kecil ya, di dekatnya tombol M lebih besar lebih kecil. Kemudian di dalamnya tuliskan tipe datanya. Jadi kalau tipenya string, maka saya pakai string di sini. Kemudian di sini nama variabel array listnya misalnya nama hewan. Kemudian sama dengan, kemudian diikuti dengan kata kunci new, keyword new array list. Kemudian buka kurung siku, kurung tanda lebih besar lebih kecil ya, yang dekatnya huruf M, keyboard M. Kemudian buka kurung biasa, kemudian titik koma. Jadi ini cara deklarasi array list. Ini ada error karena dia belum diimpor ya. Diklik dulu di sini yang tanda merahnya, klik kiri,
kemudian import Java util ArrayList, atau bisa kalian ketikkan manual di sini, import Java util ArrayList seperti ini. Ya, ini dia. Kemudian kalau kita mau tambahkan elemennya, jadi misalnya saya mau pakai elemen yang sama dengan yang tadi, kita bisa dengan cara seperti ini. Nama hewan titik add, ya tambahkan pakai seperti ini, add kucing, kemudian nama hewan add kambing pakai tanda petik 2 kambing, kemudian titik koma. Ini saya bisa copy saja, paste, copy paste, gantikan isinya kambing, ayam, kemudian kuda, kemudian sapi, kemudian tikus, kemudian singa, kemudian jerapah, kemudian gajah, kemudian kucing, sudah ada kucingnya, kera, kemudian burung merpati. Oke, jadi ini agak berbeda dari sebelumnya ya. Sini saya gunakan ArrayList, cara deklarasikannya seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan ArrayList ini, kita harus import Java util ArrayList. Kemudian cara menambahkan elemennya atau menginisialisasi elemennya dengan cara seperti ini, pakai perintah add, kemudian nama hewan, add kucing, add kambing, ayam, kuda, dan seterusnya. Kemudian untuk mencetak isinya, kita bisa gunakan for juga, for integer i sama dengan 0. Ini tidak harus i ya, sama dengan 0. Kemudian selama i lebih kecil dari, ya jadi sini bukan line lagi tapi size ya, nama hewan titik size ini. Jadi ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi pakai nama hewan dot line untuk array yang standar, kemudian i plus plus ya. Untuk menampilkan nilainya bisa pakai show tab, di sini tulis nama hewan pada posisi i, nama hewan i pada posisi i. Titik 2 tanda tambah ya, nama yang pada posisi adalah nama hewan. Jadi cara panggilnya beda, dia tidak pakai kurung siku lagi tapi pakai nama hewan titik get. Jadi cara panggil indeksnya dia pakai get kemudian i. Jadi tadi berbeda ya, di sini tadi pakai nama hewan a sama nama hewan i, tetapi di sininya beda. Di sini pakai get i, sedangkan tadi sebelumnya di bagian standar pakai langsung pakai kurung siku saja, kurung siku a. Di sini pakai i, get i, kemudian di run file. Ya kalau di run file ini hasilnya seperti ini. Nama 0 kucing, kambing, gajah, kera, merpati. Oke, ini hasilnya sama ya, tapi cara perilakunya di dalam berbeda. Untuk menambah kita gunakan add, untuk menampilkan, untuk mengakses kita gunakan get. Jadi untuk mengaksesnya kita gunakan get. Kalau kita mau akses elemen ketiga dan ketujuh, ketiga, 7 dan terakhir, berarti kita gunakan perintah get juga ya. Untuk mengakses elemen ketiga berarti kita gunakan, saya mau ditampilkan elemen ketiga berarti pakai nama hewan titik get, pada index ketiga berarti get 3. Oke, kalau yang ketujuh berarti
bisa di copy ini, get 7. Kemudian kalau yang terakhir pakai ya ini berbeda juga, berarti get nama hewan get size, get dalam kurung nama hewan dot get size dot size ya, nama hewan dot size maksud saya, kurang 1. Oke, coba kita run. Hewan terakhirnya adalah burung merpati ya, kita run. Harusnya yang muncul adalah 3 kuda, jerapah, dan merpati. Coba kita run, kuda, jerapah, dan merpati. Ya, kuda, jerapah, dan burung merpati. Oke, ini untuk soal nomor 2. Kemudian ini tadi yang tidak bisa diakses pakai array standar ya, hapuslah elemen pada indeks ke-4 dan ke-8. Kemudian triknya tadi yang saya sebutkan, kalau ada 2 seperti ini yang mau dihapus, maka sebaiknya kita hapus dulu yang elemen terakhir ya, yang paling besar angkanya. Jadi kita hapus dulu yang ke-8, baru kita hapus yang ke-4. Atau boleh saja yang ke-4 dulu, karena sesuai urutannya pakai ke-4 dulu. Tapi ini sebenarnya hasilnya beda. Jadi sesuai urutan perintah kita hapus dulu yang ke-4, baru kita hapus yang ke-8. Jadi kalau kita mau hapus yang ke-4 berarti pakai ini, nama hewan titik remove ini, terus indeksnya 4, kemudian titik koma. Jadi kita pada saat kita hapus yang ke-4, kemudian kita coba tampilkan lagi, kita copy ini perintahnya, copy, kemudian enter. Di sini kita run lagi ya, kita hapus elemen yang ke-4. Elemen ke-4 adalah tikus, bukan ya, elemen ke-4 adalah sapi, kuda, sapi. Jadi pada saat kita hapus elemen yang ke-4 ini, maka tikus akan menjadi elemen ke-4 ya, berarti kuda langsung tikus ya, seperti ini. Nanti juga pada saat kita hapus kera ini pada elemen ke-8, maka burung merpati akan menjadi elemen ke-8. Jadi coba kita hapus lagi elemen yang ke-8, copy saja ini, enter, paste, kemudian ganti ini jadi 8, kemudian copy, kemudian paste di sini, kemudian kita run lagi, maka berikutnya adalah tidak ada spasinya, buatkan spasi dulu di sini. So ini buatkan pemisah. Jadi nanti pada saat kita hapus elemen ke-8, elemen ke-9 akan menjadi elemen ke-8 ya. Run file. Oke, mula-mula kita hapus elemen ke-4. Elemen ke-4 adalah tikus ya, sapi. Jadi nanti pada saat kita hapus elemen ke-4 ini, elemen ke-5 akan menjadi elemen ke-4. Jadi tikus akan naik ke atas, singa juga menjadi elemen ke-5 dan seterusnya. Jadi di sini pada saat kita hapus sapi, setelah kuda tadi sapi ya, di sini. Kemudian setelah kuda sekarang menjadi tikus, singa, jerapah, gajah, kera, dan burung merpati. Karena sapi sudah dihapus dari array. Begitu juga dengan elemen, pada saat elemen 8 kita hapus di sini, kera kita hapus, maka burung merpati akan menjadi elemen berikutnya untuk menggantikan posisi kera. Gajah kan mana ini? Ya, kera akan terhapus dan burung merpati akan menjadi elemen ke-8. Elemen ke-9 sudah tidak ada ya, karena elemen ke-9 menjadi elemen ke-8. Kemudian perintah berikutnya, hapuslah elemen pada indeks ke-4 dan ke-8 dari array tersebut. Jadi kalau mau, ya ini sudah tadi ya, hapus. Berikutnya adalah tambahkan 2 nama hewan ke dalam array tersebut. Jadi kalau tadi sudah kita hapus, mau ditambahkan lagi, bisa gunakan perintah add lagi ya. Jadi perintah untuk menambahkannya adalah add nama hewan titik add. Misalnya kita masukkan hewan yang baru, misalnya harimau titik koma, kemudian tambahkan juga lagi hewan yang lain, satu hewan lagi yang baru, nama hewan titik add, misalnya bangau titik koma. Kita lihat soalnya, tambahkan 2 nama hewan ke dalam array tersebut ya. Oke, kita sudah tambahkan. Jadi hewan yang ditambahkan itu akan diletakkan pada posisi terakhir ya. Jadi kalau kita print lagi ini,
maka nanti dia akan ada dua tambahan hewan di belakang, yaitu harimau dan bangau berturut-turut. Coba kita run. Hasilnya seperti ini, harimau kemudian bangau. Nomor berikutnya adalah update nama hewan pada indeks ke-9 array tersebut. Jadi untuk mengupdate kita bisa langsung ganti saja. Jadi nama hewan dot pada posisi berapa ini? Pada posisi ke-9 ya. Titik dot get posisi ke-9 ini kasih sama dengan, misalnya dia sama dengan posisi ke-9 tadi adalah harimau, misalnya kita ganti lagi jadi belalang. Oke, titik koma. Oh, ini tidak bisa ya. Titik set, harusnya set di sini. Ada set ya. Jadi dia bukan get tapi set. Jadi kalau kita mau ganti pada elemen ke-9 pakai nama hewan titik set. Indeksnya adalah 9, kemudian elemennya ganti jadi belalang. Titik koma. Kemudian kita run. Oh sorry, jangan langsung di run, kita cetak setelah itu. Setelah diupdate hasilnya adalah, buat pemisah lagi, copy pemisahnya dulu. Ya, setelah diupdate, jadi nanti elemen 9 berubah jadi belalang ya. Dan file, kita lihat di sini hasilnya. Jadi mula-mula elemen ke-9 adalah harimau, kemudian kita update dia menjadi belalang. Oke, jadi ini menggunakan array list, dia lebih dinamis daripada array yang standar. Jadi ada beberapa perintah standarnya, ada metode standarnya ya. Pertama, kalau di array list, kalau kita mau tambahkan nilai atau mau menambahkan elemen baru, kita gunakan perintah metode add ya, add, kemudian di dalamnya ada input elemennya. Kemudian untuk printnya standar juga pakai get, untuk mengakses indeksnya baru kita pakai get. Kemudian untuk menghapus indeks pada indeks ke-8 kita gunakan remove. Yang terakhir tadi ada perintah set ya, ada perintah set. Jadi untuk mengatur elemen pada indeks ke-9 kita gunakan set 9, nilai yang baru, nilai untuk mengupdate nya. Kemudian untuk menginisialisasinya, untuk membuat instan objeknya kita gunakan seperti ini, array list. Kemudian ini sebenarnya tipenya generik ya. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk membahas tipe generik ini. Jadi dia array list. Kemudian tipe array listnya string. Ini nama variabelnya. Ini boleh ada spasi, boleh tidak ada. Kemudian sama dengan new array list seperti ini. Pakai tanda lebih besar lebih kecil. Ini namanya diamond. Kemudian pakai kurung biasa, buka kurung, balas kurung, titik koma. Oke, saya perlihatkan lagi perlahan source code-nya dari baris pertama seperti ini sampai baris ke-18. Kemudian berikutnya seperti ini sampai baris ke-24. Berikutnya sampai baris ke-36 seperti ini. Kemudian baris ke-50 seperti ini. Oke, ini adalah baris yang terakhir. Oke, untuk soal nomor 1 tentang array, ada array. Kita sudah buatkan dia pakai array yang standar. Kemudian kita coba selesaikan dia untuk dua perintah ini karena tidak sempurna kalau kita pakai array standar ini untuk menghapus dan menambahkan elemen ke dalam array. Kemudian ada soal berikutnya lagi tentang membuat array yang menampung 10 angka ganjil, kemudian menampilkan hasil penjumlahan dari elemen array tersebut. Jadi ini agak ambigu sebenarnya. Jadi mungkin sebaiknya ditulis seperti ini. Buatlah array yang menampung 10 angka ganjil pertama gini.
10 angka ganjil positif. Semua angka ganjil positif ya, pokoknya 10 angka ganjil positif pertama. Sebuah angka bulat positif ganjil pertama, kemudian tampilkan hasil penyumbuhan dari elemen-elemen array tersebut. Ini karena tidak ada batasnya angka ganjil dari angka berapa sampai berapa ya, jadi saya tambahkan soalnya seperti ini. Buatlah array yang menampung 10 angka ganjil, 10 angka bulat positif ganjil pertama, kemudian tampilkan hasil penyumbuhan dari elemen-elemen array tersebut. Atau supaya sederhana, 10 angka ganjil pertama dimulai dari 10 angka ganjil dari 0 saja ini. Kemudian tampilkan hasil dari penyumbuhan elemen-elemen array tersebut. Jadi kita buat array, kemudian array tersebut kita isi dengan angka-angka ganjil dari 0 ya. Angka ganjil dari 0. Angka ganjil positif dari 0 ya. Karena angka ganjil dan genap itu adalah subset dari bilangan positif, bilangan bulat maksud saya. Jadi kita ambil yang positif saja, kemudian tampilkan hasil penyumbuhan dari elemen-elemen array tersebut. Jadi kita buat array dulu, kita buat kelasnya dulu. Klik kanan new Java class, kemudian beri nama kelasnya latihan array 003 finish. Ya, kita hapus dulu di sini. Hapus dulu komentarnya, sedang tidak kita butuhkan saat ini. Kemudian buat metode main public static void main psvm tab. Ya, di situ kita buat array. Ini pakai array biasa, array standar saja. Array standar berarti tipenya bilangan bulat tadi ya. Berarti kita gunakan tipenya integer seperti ini. Beri nama di situ, nama variabelnya angka ganjil, kemudian sama dengan new integer. Ya, kita tahu di sini dia adalah 10 angka ganjil pertama ya. Jadi bukan angka 1 sampai 10, tapi 10 angka ganjil pertama. Ya, di sini kategorinya 10 angka, berarti size-nya adalah 10. Kemudian di sini kita pakai perintah untuk mengisi array-nya. Pakai for integer i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari angka ganjil, dot len angka ganjil, dot len, kemudian i plus plus. Kemudian di sini kita buat, jadi kalau elemen pertamanya adalah 0, berarti ganjil pertama adalah sebenarnya bisa kita dapat dari i ditambah 1 ya. Nanti pada saat elemennya adalah 2, ya elemennya adalah 1 berarti, oh tidak. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu, kita sedikit berpikir di sini. Jadi 00 ditambah 1 adalah 1, kemudian 1 ditambah, oh di sini kita harus gunakan while ya. Di sini harus kita gunakan while di sini supaya lebih mudah. Kemudian kita gunakan perintah integer. Kita buat variabel yang diiterasi, s mula-mula sama dengan 0. Kemudian kita pakai di sini juga integer i sama dengan 0 juga. Kemudian sini kasih while i lebih kecil dari angka ganjil dot len. Kemudian di sini kita buat di sini s plus plus. Kemudian if jika s modulo 2 sama dengan 1. Jadi kalau bilangan ganjil itu adalah
bilangan kalau dibagi 2 atau dimodulkan dengan 2 sisanya adalah 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kalau dia sisanya adalah 1, maka angka ganjil pada indeks ke I itu, maka angka ganjil pada indeks ke I itu sama dengan S titik koma. Di sini baru kita increment I nya ya. Setelah kita berhasil memasukkan angka baru ke dalam I, maka I nya akan kita increment. Oke, seperti ini. Jadi dia akan menampung angka ganjil positif dari 0 sampai ke, ya 10 angka ganjil dari 0 ya. Dari 0, kalau dia 0, karena 0 bukan ganjil berarti 0 tidak perlu ditampung. Jadi angka pertama yang ditampung adalah 1 ya. Coba kita cek. Angka pertama adalah 1, angka kedua adalah 3, 1, 3, kemudian 5, 7 dan seterusnya. Coba kita cek. Kita cetak dulu isi dari array ini. Pakai for saja, for each saja. For each integer x sama dengan x titik 2 angka ganjil. Jadi x ini adalah elemen dari angka ganjil. Angka ganjil. Saya mau cetak saja s-nya. Sort, tekan tab. Saya tulis di sini x. Saya coba run. Saya mau cetak. Saya mau cek dulu nilai dari elemennya. Run file. Ya harusnya tercetak 1, 3, 5 ya. Oke, tercetak dan sebanyak 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka ganjil dari 1 sampai 19. Ya, pertanyaan berikutnya adalah kita diperintahkan untuk menampilkan hasil penjumlahan dari elemen tersebut. Jadi bukan elemen yang ditampilkan tapi penjumlahan dari elemen tersebut. Untuk membuat penjumlahan di sini kita bisa pakai for integer variabel apa yang belum dibuat. For integer j sama dengan 0, kemudian j lebih kecil dari angka ganjil. Ini kalau kita tulis seperti ini sebenarnya ada shortcutnya ya. Tulis ang saja seperti ini. Tulis ang lalu tekan Ctrl Tab angka ganjil dot len, kemudian titik koma j++ ya. Oke. Untuk membuat penjumlahan di Java atau di bahasa pemrograman lain sebenarnya ini berlaku juga. Kita bisa buat in begini, variabel jum mula-mula nilainya sama dengan 0. Kemudian seiring berjalannya waktu, jum ini akan kita tambahkan dengan jum sama dengan jum ditambah dengan angka ganjil pada posisi ke j titik koma. Kemudian nanti kita tampilkan hasilnya, sort hasil penjumlahannya sama dengan, kemudian tanda tambah di sini untuk menyambung stringnya. Di sini buat kurung untuk supaya tidak ambigu, tuliskan di sini jum seperti ini. Ini kalau kita lihat maka dia harusnya merupakan hasil penjumlahan dari 1 tambah 3, 1 tambah 3 4, 4 ditambah 5 9, 9 tambah 7 16, 16 tambah 9 dan seterusnya ya. Pakai kalkulator saja. Tapi di sini kita gunakan program. Coba kita run. Ya, hasil penjumlahannya adalah 100. Oke, sebenarnya ini ada triknya sih. Tadi pada saat kita masih print, coba kita sort di sini. Di sini ada triknya sebenarnya. Kalau kita mau validasi, coba kita lihat angkanya adalah dari 1 sampai 19 ya. Ini ada dari angka 1 sampai 19. 1 tambah 19 itu 20 jumlahnya. 3 tambah 17 juga 20. Jadi sebenarnya ada 10 pasang angka yang, ada 5 pasang ya maksud saya. Ada 5 pasang angka yang jumlahnya 20. 1 3 4 5. 5 kali 20 jawabannya adalah 100. Jadi ini jawaban yang benar 100. Oke, saya perlihatkan kodenya untuk soal nomor 2. Pertama saya buat dulu array, tipenya integer ya, namanya angka ganjil, size nya 10. Kemudian di sini saya buat trik untuk mengisi array tersebut menggunakan angka ganjil. Mula-mula saya buat variabel s sama dengan 0. Kemudian saya buat iterator untuk while, jadi i nya sama dengan 0 mula-mula.
Kemudian saya lakukan increment pada S-nya ini. Saya cek jika S-nya adalah bilangan ganjil. Jadi cara mengecek bilangan ganjil adalah seperti ini. Kalau dia dimodulkan 2 dan hasilnya adalah 1, maka bilangan S tersebut adalah bilangan ganjil. Jika S ini adalah bilangan ganjil, maka akan saya masukkan S ini ke dalam array pada indeks ke I. Kalau saya berhasil memasukkan array pada indeks ke I, maka saya lakukan increment pada variabel I-nya ya. Jadi kalau mula-mula I-nya sama dengan 0, setelah saya increment maka nanti berubah menjadi 1. Nanti pada proses berikutnya kalau saya berhasil menemukan angka ganjil lagi, maka yang saya tambahkan elemennya adalah elemen pada indeks ke 1. Berikutnya lagi I menjadi 2. Nanti kalau saya tambahkan lagi, saya dapat lagi angka ganjil, maka saya akan menambahkan pada elemen kedua dan seterusnya. Oke, saya kira untuk video tutorial pembahasan tentang array saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi pada video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.